Definisi translasi. Translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari suatu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Misalnya, semua titik pada segitiga ABC dipetakan secara garis lurus dalam arah yang sama dan jarak yang sama, dan menyebabkan bentuk geometri segitiga ABC yang tidak berubah. Itu bisa disebut translasi. Jadi gambar tersebut ini menunjukkan kalau A dengan A kutip, B dengan B kutip, dan C dengan C kutip itu jarak dan arahnya itu sama, dan itu tuh seperti bergeser bisa ke kanan, ke kiri, atas, atau ke bawah. Penentuan hasil objek melalui translasi, caranya itu hanya dengan menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuannya. Sifat-sifat translasi. Yang pertama, tidak ada perubahan bentuk. Yang kedua, bangunan bayangannya kongruen. Yang ketiga, hanya terjadi pemindahan dengan jarak dan arah yang sama. Absis merupakan unsur pertama dari pasangan terurut dari dua suku X atau Y pada sistem koordinat Cartesius. Tujuannya itu untuk mengalamatkan suatu titik di dalam sebuah sistem koordinat tegak lurus tetap. Absis juga dikenal sebagai koordinat X suatu titik yang ditunjukkan pada garis mendatar. Gambarnya ini seperti ini dan ilustri suatu bidang dalam sistem koordinat Cartesius. Nilai pertama adalah dalam tiap pasangan koordinat merupakan absis dari titik itu. Koordinat adalah jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu X. Koordinat juga merupakan unsur kedua dari pasangan terurut dua suku, yaitu X dan Y. Untuk mengalamatkan suatu titik, di dalam sebuah sistem koordinat, tegak lurus tetap sama seperti absis. Oke, selanjutnya kami, Joel dan Kenneth, akan membahas penjelasan tentang translasi. Kita akan menjelaskan menggunakan gambar kali ini. Jika kita memiliki sebuah titik yang memiliki koordinat X, Y, dan titik ini akan digeser sejauh A terhadap sumbu X, dan akan digeser juga sejauh B terhadap sumbu Y. Maka titik A di sini akan bergeser ke titik A aksen di sini. Atau dengan kata lain, kita dapat menyebutnya titik A itu ditranslasikan sejauh AB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contohnya dengan gambar. Jadi ada titik A, yaitu 2,3, ingin digeser atau ditranslasikan sebesar T33. Jadi A itu digeser sejauh 3 terhadap sumbu X dan 3 juga terhadap sumbu Y. Maka hasilnya akan jadi A aksen, yaitu 5,6. Ya, sekian penjelasan kami tentang translasi menggunakan gambar. Terima kasih.
Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan rumus dari translasi. Rumus umumnya yaitu benda, matriks, bayangan. Apa sih maksudnya? Jadi sebagai contoh, suatu titik memiliki titik koordinat x, y, sehingga matriks titik tersebut yaitu xy. Lalu ditranslasikan oleh matriks AB. Akan menghasilkan bayangan x plus A dan y plus B. Dari contoh di atas, kita dapat simpulkan bahwa konsep rumus translasi itu yaitu A aksen sama dengan A ditambah matriks, di mana A aksen sebagai bayangan dan A sebagai benda. Keterangan dari rumus tersebut yaitu A itu adalah benda, A aksen adalah bayangan, XY adalah titik koordinat benda, AB matriks translasi, X plus A, Y plus B adalah titik koordinat bayangan. Saya Richard dan saya akan mencoba rumus tersebut ke dalam soal. Soal pertama. Diketahui X dan Y adalah 2 dan 3, serta nilai translasinya 1 dan 5. Ditanyakan X aksen dan Y aksen, artinya titik-titik hasil translasi. Jawab, kita hanya menambahkan nilai X dan Y dengan nilai translasinya dengan posisi yang bersesuaian dalam matriks. X tambah 1 dan Y ditambah dengan 5. Masukkan angkanya. 2 tambah 1 dan 3 tambah 5. Hasilnya adalah 38. Jika dilihat dalam grafik, terbukti bahwa nilai X aksen dan Y aksen sebesar 38 dan jarak translasinya sebesar 1, 5. Contoh kedua. Diketahui titik X dan Y adalah 6, 4. Dan nilai translasinya adalah negatif 2, negatif 4. Ditanyakan X aksen dan Y aksen. Jawab, kita tinggal menjumlahkan titik X dan Y dengan jarak translasinya. Jadi X dikurang 2 dan Y dikurang 4. Masukkan angkanya 6 dikurang 2 dan 4 dikurang 4. Hasilnya adalah X aksen dan Y aksen senilai 4, 0. Jika dilihat dalam grafik, terbukti bahwa titik X aksen dan Y aksennya ada di titik 4, 0 dan jarak translasinya sebesar min 2, min 4. Sekian pembuktian dari saya. Contoh soal bangun datar segitiga. Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P yang variabelnya 2,2 dan 3 dan titik Q variabelnya 5 dan min 4 dan titik R yaitu variabelnya 2,2. Ditranslasikan dengan 5 sama 4. Nah, sekarang kita itu ingin mengetahui titik dari P. Pertama, kita masukin dulu P yaitu variabelnya 2 sama 3, translasinya 5,4. Jadi P aksennya itu 2 tambah 5 sama 3 tambah 4. Jadi hasil P aksen itu 7,7. Nah, sekarang yang titik Q. Kita masukin dulu variabel dari Q, terdapat 5 sama min 4, dan menggunakan translasi yaitu 5 sama 4. Jadi Q aksen itu 5 tambah 5 sama min 4 tambah 4. Jadi hasil dari
I aksen itu 10 sama 0. Dan yang terakhir itu R. Kita masukin dulu, di dalam variabel R itu terdapat min 2 sama 2, ditranslasikan dengan 5 sama 4. Jadi R aksen itu min 2 tambah 5 sama 2 tambah 4. R aksen jadi 3 sama 6. Jadi bayangan dari segitiga PQR adalah segitiga P aksen, I aksen, R aksen dengan titik P aksen itu 7,7, titik I aksen itu 0, dan titik R aksen itu 3,6. Contoh soal translasi titik dengan satu variabel. Nah, ini sumbernya. Diketahui titik P adalah 4,-1. Jarak translasinya adalah 2,A. Dan titik P aksen adalah min 2A, min 4. Ditanyakan nilai A. Jawab. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membuat persamaan dari nilai P aksennya. Di ruas kiri, P aksen adalah min 2A, min 4 dari yang diketahui. Sedangkan di ruas kanan, P aksen dihitung dari titik P dijumlahkan dengan jarak translasi. Jadi P aksen dalam kurung 4 tambah 2, min 1 tambah A. Jadi P aksen di ruas kiri adalah min 2A, min 4, sedangkan di ruas kanan adalah 6, A min 1. Jadi didapat persamaan yang ada di posisi X, yaitu min 2A sama dengan 6. Sehingga A adalah 6 dibagi min 2. Didapat hasil A sama dengan min 3. Atau kita menghitung pada posisi Y. Min 4 sama dengan A min 1. Min 4 tambah 1 sama dengan A. Sehingga A sama dengan min 3. Jadi perhitungan di posisi X dan posisi Y memiliki hasil yang sama. Jadi nilai A sama dengan min 3. Sekian contoh soal dari saya. Bayangan dari titik B 9,-2 jika ditranslasikan oleh T dalam kurung A, B adalah B aksen minus 4,3. Maka nilai dari 2A plus B adalah jawabannya seperti ini. B aksen 9 tambah A, min 2 tambah B sama dengan B aksen min 4,3. Sembilan tambah A sama dengan min 4, maka A-nya sama dengan min 13. Min 2 tambah B sama dengan 3, maka B-nya sama dengan 5. Jadi, nilai 2A tambah B adalah 2 dikali A-nya minus 13 ditambah B-nya 5. Maka jadi min 26 ditambahnya adalah min 21. Contoh soal. Tentukan bayangan dari garis 7X min 4Y plus 46. Dan garis ini itu ditranslasi oleh T besar 23. Dan kita misalkan X, Y itu ada di dalam garis 7X sama dengan min 4Y plus 46 ini. Maka bisa kita tulis X, Y itu akan ditranslasikan
sebesar dua dan 3. Maka kita bisa tulis juga di sini, jadinya X plus 2, Y plus 3. Bagaimana dapat ini? Dari rumus. Jadi, X ditambah ini, dan ini ditambah X sama ini. Di situ, maka kita akan dapatkan persamaan X aksen atau X setelah ditranslasikan itu sama dengan X plus 2 dan Y aksen atau Y setelah ditranslasikan itu adalah Y plus 3. Nah, setelah itu kita ubah posisinya menjadi X sama dengan ini kan pindah jadi min, jadi buat jadi plus X aksen dan min 2, dan Y ini juga dipindah jadi min buat jadi plus, langsung aja jadi Y aksen min 3. Setelah kita dapatkan dua persamaan ini, kita substitusikan persamaan ini ke dalam ini persamaan garis yang kita punya dari soal. (7x) sama dengan min 4y plus 46. Maka bisa diganti 7x jadi 7 dikali X aksen dikurang 2 sama dengan minus 4 dikali Y aksen minus 3. Ini tulis lagi, plus 46. Di situ kita kalikan ke dalam. Jadi 7x aksen minus 14 sama dengan minus 4y aksen plus 12 tambah lagi plus 46. Habis ini kita bisa hilangkan aksennya dan X dan Y dipindahkan ke ruas kiri dan semua angka dipindahkan ke ruas kanan. 7x plus 4y sama dengan 12 tambah 46 58 ditambah 14. Karena pindah ruas jadi plus, jadi min, pindah ruas jadi plus juga. Hasil akhirnya itu 7x plus 4y sama dengan 72. Jadi deh, maka bayangan dari garis 7x sama dengan min 4y plus 46 adalah 7x plus 4y sama dengan 72. Terima kasih. Nah, inilah contoh soal dari saya, yaitu tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2x plus 3 oleh translasi T sebesar 4, 1.
Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah misalkan x, y pada titik garis y sama dengan 2x plus 3. Jadi seperti ini, x, y ditranslasi 41 menjadi x plus 4, x tambah 4, y tambah 1. Nah ini itu x plus 4, y plus 1 itu adalah x aksen dan y aksennya. Lalu kita gabungkan x plus 4 sama dengan x aksen, lalu kita ubah menjadi x sama dengan x aksen minus 4. Kita tukar posisinya. Selanjutnya adalah y plus 1 sama dengan y aksen. Kita tukar menjadi y sama dengan y aksen minus 1. Jadi kita sudah punya 2 persamaan di sini. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan kedua ke persamaan garis yang ada di soal ini. Kita masukkan y-nya itu y aksen minus 1 sama dengan 2 dikali x-nya itu diubah menjadi x aksen minus 4 ditambah 3. Lalu y aksennya itu dianggap y, x aksennya itu dianggap x, menjadi y minus 1 sama dengan 2 dikali x jadi 2x dan 2 dikali minus 4 jadi minus 8 ditambah 3. Lalu y-nya menjadi y-nya sama dengan 2x min 5 plus 1. Hasil akhirnya adalah y sama dengan 2x min 4. Jadi bayangannya adalah y sama dengan 2x min 4. Oke, contoh soal dari saya yaitu lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat minus 6x plus 4y plus 7 sama dengan 0 ditranslasikan oleh matriks AB mempunyai bayangan lingkaran yang berpusat di titik min 1, min 7. Yang ditanya yaitu nilai A dan B. Mari kita jawab. Jadi dari soal kita diketahui titik pusat bayangannya yaitu min 1, min 7. Sehingga kita dapat mengambil titik pusat sebagai acuan dalam menjawab soal tersebut. Dari soal pula diberitahu bahwa persamaan bendanya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat minus 6x plus 4y plus 7 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita dapat mencari titik pusatnya dengan menggunakan rumus minus a per 2, minus b per 2. Di mana a adalah konstanta yang menempel pada variabel x, seperti kalau pada persamaan berikut adalah minus 6, dan b adalah konstanta yang menempel pada variabel y di persamaan berikut yaitu 4. Sehingga kita dapat titik pusat bendanya yaitu 3, min 2. Selanjutnya kita masukkan ke rumus, yaitu titik pusat benda berada di titik 3, min 2 ditranslasikan oleh matriks AB menghasilkan bayangan titik pusat di min 1, min 7. Maka kan bayangan sama dengan benda ditambah matriks. Berarti matriks sama dengan bayangan dikurang benda. Kita masukkan angkanya. Titik dari bayangan yaitu min 1, min 7
dikurangin titik dari bendanya yaitu 3,2. Hasilnya adalah min 4,5. Jadi kita dapatkan nilai A dan B, yaitu A-nya min 4 dan B-nya min 5.